bersama saya di YouTube channel kali ini. Seperti biasa, saya akan men-share poin-poin penting dari hasil review buku. Kali ini saya akan men-share poin-poin penting dari salah satu buku lagi, yaitu tentang shutdown digital dan media sosial. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan identitas saya sesuai dengan persyaratan rambu-rambu kuliah dari salah satu mata kuliah ini. Baik, nama saya Irene Putri Rambunuduwiru dengan NIM 230389, kelas C semester 3, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang angkatan 2020. Baik, kita akan masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu tentang pemetaan ekonomi politik media sosial di India. Nah, di sini pendekatan ekonomi politik menganalisis hubungan kekuasaan antara politik, mediasi, dan ekonomi. Ekonomi politik media sosial mencakup beberapa domain termasuk jurnalisme, aktivisme, penyiaran, periklanan, hiburan, video game, infotainment, komerse, dan teknologi komunikasi. Kemudian, ekonomi politik media sosial atau media tradisional dipeributkan dalam pengertian publik dan privat. Ekonomi politik adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara budaya, ekonomi, gerakan sosial, dan negara sejak liberalisasi ekonomi pada tahun 1991. Industri media India tidak pernah melihat ke belakang. Aspek media India berubah setiap hari dalam arti membangun hubungan antara pemirsa dan industri media secara materialistis. Media sosial memiliki potensi untuk menyatukan politik, budaya, dan ekonomi untuk melakukan bisnis di mana swasta atau perusahaan beringsut pada organisasi publik, seperti pola diuraikan dalam interpretasi biasa. Media sosial muncul sebagai fenomena yang membekas kuat di benak, atau dengan kata lain, media sosial memiliki efek intrinsik pada fungsi otak. Munculnya media sosial telah menciptakan sistem komunikasi dua arah yang memperdayakan konsumen untuk terhubung, berkreasi, berbagi, dan menghasilkan konten media yang belum pernah ada sebelumnya. Sepanjang sejarah dunia, media sosial telah menjadi alat utama bagi orang-orang terlepas dari bidang yang mereka geluti. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pemetaan ekonomi politik internet di India. Di sini, selama 15 tahun terakhir, revolusi teknologi komunikasi informasi atau TIK telah mendorong pembangunan global dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini. Kemajuan teknologi, internet, dan layanannya telah menyebabkan terciptanya pasar. Internet telah menjadi alat pernapasan bagi orang-orang sekarang. Dengan diluncurkannya Education Research Network pada tahun 1986, internet menghirup udara pertamanya di India, diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dengan dukungan dana dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintahan dari India. Kemudian internet pertama yang tersedia untuk umum diluncurkan pada Agustus pada tahun 1995 oleh Fides Sensor Nizam Limited milik negara. Warnet pertama diluncurkan oleh Lila Mumbai Hotel pada tahun 1996. Pada waktu itu dikenakan biaya INR 800 untuk sesi 1 jam. Webdunai atau dunia internet adalah portal Hindia pertama dalam sejarah internet India. Kemudian sekarang kita akan masuk pembahasan poin yang ketiga, yaitu tentang spatial mapping of internet di India.
Nah, bagian yang lain yang paling signifikan namun dibayangi dari internet adalah spasial pemetaan. Rekonstruksi 3D atau pemetaan spasial adalah tentang membuat peta 3D dari lingkungan ini digunakan untuk perencanaan gerak, pencapuran realistis, nyata dan dunia virtual. Kemudian di sini ada geospasial, sering dikaitkan dengan lokasi tertentu. Teknologi geospasial telah membuat terobosan ke sektor publik dan swasta di India. Sektor utama yang menjadi bagian dari teknologi adalah telekomunikasi, minyak dan gas, kehutanan, pertambangan, keselamatan publik, logistik, dan infrastruktur dan pertanian. Kemudian di sini ada 4 komponen yang dapat dikenali dari pasar geospasial, yaitu yang pertama perangkat lunak, perangkat keras, data dan jasa. Pemerintah India memperingati 2016 sebagai tahun geospasial untuk mendorong penggunaan data, produk, layanan, dan solusi geospasial. Kemudian saat ini sektor geospasial India mencapai 4 miliar yang diperkirakan akan mencapai 20 miliar pada tahun 2025 nanti. Menurut Infrastruktur Data Spasial Nasional, Departemen Sains dan Teknologi, pemerintah India adalah departemen nodal yang menyiapkan peta lunak dengan akurasi geografis yang sesuai dengan permintaan. Kemudian di sini Digital India bertujuan untuk membangun sistem pengiriman elektronik geospasial ujung ke ujung sebagai bagian dari proyek mode misi dalam domain governance dan membayangkan nasional misi GIS sebagai fondasi inti dari pengiriman layanan elektronik berbasis lokasi untuk perencanaan dan tata kelola. Kemudian kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu tentang perubahan spasial di media sosial. Nah, di sini di masa lalu ada berbagai momen ketika akademisi menyiratkan kata berbelok sebagai sufiks untuk atribut melibatkan ke belakang dari tempat asalnya untuk melakukan retrospeksi. Sejak akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, pergantian spasial telah menjadi populer di kalangan ahli geografis. Pergantian kuantitatif dalam sejarah pada tahun 1960-an. Linguistik dan pergantian budaya tahun 1980-an. Dalam sejarah dan sastra dicatat serta perubahan titik untuk menguatkan dimensi baru dalam disiplin. Baik, sekian dari sharing dari salah satu review buku. Semoga dapat bermanfaat. Oke, terima kasih.